Kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu tentang kemenangan orang Kristen. Orang Kristen itu ditentukan untuk menang dan menjadi pemenang. Tetapi seringkali saya menemukan banyak orang Kristen kalah. Kenapa kita menjadi orang Kristen yang kalah? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Orang Kristen harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan firman Allah adalah Allah. Dan ketika kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita libatkan firman. Artinya kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita libatkan Allah dalam setiap aspek hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Dan malam ini saya berdoa setiap kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Baik, untuk menyat sama-sama. Saudara-saudara, kita siapkan PowerPoint-nya, silakan dibuka. Kita akan lihat sama-sama di malam hari ini. Saudara, saya akan ajak Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13, kita baca ayat-ayat ini. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu di rumah, walaupun saya enggak dengar saudara. Tapi saya percaya saudara baca ya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat darah. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 13 perhatikan. Tuhan mau saudara menghadapi supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kalau saudara kita berantem tapi enggak seimbang, kita pada digebukin terus. Tapi kalau lawannya seimbang seru, saudara, saling gebuk-gebukan. Nah, maka itu Tuhan katakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya kita menang. Saya enggak bahas tentang peperangan rohani, tetapi saya akan bahas di ayat yang ke-10. Kita perhatikan di ayat yang ke-10, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Ada 3 ciri pribadi Kristen yang kuat dan menang. Saya rindu saudara jadi orang Kristen yang kuat dan yang menang. Katakan amin. Saudara mau kuat? Saudara mau menang? Perhatikan ayat ini, ayat bagus sekali. Kalau kita bahas ini luar biasa. Nah, kita akan baca. Dikatakan akhirnya Paulus berpesan kepada jemaat Efesus, akhirnya saudara hendaklah kamu kuat. Kuat di mana? Di dalam Tuhan. Dan yang kedua di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ada 3 hal yang kita akan bahas malam ini. Yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus kuat di dalam kuat kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Karena Roh Kudus adalah Allah, firman Allah adalah Allah. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah supaya saudara kuat dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan kuasa firman Allah. Nah, apa yang kita akan bahas? Ciri orang Kristen yang pertama yaitu kuat di dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan, kalau kita kuat dalam Tuhan, artinya kita tuh mampu menjadi murid yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuat di dalam Tuhan artinya mampu menyangkal diri setiap waktu. Pikul salib setiap hari. Dan ikut Tuhan sampai akhir. Kalau saudara gak kuat, gak mungkin bisa pikul salib sampai akhir. Gak mungkin bisa ikut Tuhan sampai akhir. Maka itu dalam Lukas pasal yang ke-23. Mari kita baca ayat ini.
Nah, Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan, ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Nah, ayat 26 dikatakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid Yesus itu enggak mudah. Harus menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, ya kan? Nah, kenapa banyak orang Kristen kalah? Dia bukan murid. Dia hanya penganut kekristenan. Nah, ayat yang ke-27 pasal Lukas 14 ayat 27 dikatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ya salibnya loh ya. Salib saudara. Setiap orang punya salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara mau jadi murid? Menjadi murid enggak mudah. Dan Tuhan minta saudara kuat. Maka itu untuk menjadi kuat, saudara harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Orang yang menyangkal diri artinya tidak menuruti segala keinginan dagingnya, hawa nafsunya sendiri, enggak egois. Jadi kalau pengen marah, rasanya enggak jadi marah karena dia takut Tuhan. Dapat mengendalikan diri, dewasa. Jadi orang yang menyangkal diri itu tanda kedewasaan. Tapi orang yang egois mau nuntut, mau menang sendiri, tanda kekanak-kanakan. Dan kalau saudara boleh jujur, saudara lebih banyak mengekang diri, mengendalikan diri, atau lebih banyak menuruti hawa nafsu keinginan saudara. Berapa banyak kita egois, jujur saudara. Malam ini kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya tidak menuruti keinginan Allah, tetapi menuruti keinginan dagingnya. Kenapa? Kanak-kanak. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dikatakan begini saudara. Yuk kita baca tentang keinginan. 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Makanya kita ada House of Prayer for Nation. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa, rumah doa segala bangsa. Perhatikan, kita seringkali ketika keinginan kita tidak terkabulkan, maka kita emosi. Bahkan sama istri, sama anak, sama keluarga, sama siapapun. Bahkan kadang-kadang sama bos kita berani. Karena apa? Keinginan kita itu tidak dituruti. Nah, maka itu Tuhan berkata orang yang dewasa adalah mampu menyangkal diri, pikul salib. Dari hari saya berdoa, saudara berani menyangkal diri. Ya, jangan emosi terus, jangan mau menang terus. Kalau salah ya jujur. Ya, kalau saudara berdosa ya minta ampun. Jangan sudah berdosa, sudah salah ngotot. Ya kan? Berapa banyak saudara nggak mau ngalah? Karena apa? Saudara merasa malu kalau ngalah. Wah, saya nggak mau. Saya nanti dianggap rendah kalau ngalah. Kalau ngalah, saya dianggap nggak ada harga diri. Tidak, saudara. Justru Tuhan katakan apa? Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Nah, saudara, ada perintah Tuhan untuk penyangkalan diri. Apa perintah Tuhan? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Ayo kita baca. Baca baik-baik ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi apa? Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Lalu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Nah, berapa banyak kita tuh dikuasai keinginan daging. Dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun gak berubah-berubah tuh emosinya, kehidupannya gak berubah. Gak mengeluarkan buah roh.
lawan dari keinginan daging yaitu buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, ketekunan, penguasaan dan semuanya. Lalu keinginan mata. Mata itu gak pernah puas melihat. Sudah lihat film hari ini, besok pengen lihat lagi. Sudah film seri 50 seri ditonton, masih nonton lagi 50 seri lagi. Dan besok ada yang baru akan nonton lagi dan seterusnya. Sampai mati pun mata saudara gak akan puas untuk nonton. Yang suka pornografi, matamu tidak akan puas dengan pornografi. Yang dengan game matamu gak akan puas dengan game. Ada game yang baru, game yang baru, game yang baru, game yang baru. Dan engkau terikat. Rasanya gak akan puas. Mata kita gak puas memandang. Daging kita gak pernah puas. Karena apa? Keinginan daging itu terus menuntut kita. Dan juga keangkuhan hidup. Kesombongan, harga diri. Maka itu hati-hati dengan harga diri. Kadang-kadang saudara udah miskin sombong, saudara. Kalau kaya sombong semending, saudara kan. Ada di sombong tapi udah miskin susah sombong lagi, saudara ya. Apa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Maka itu orang yang hidup dalam keinginan daging akan lenyap bersama dunia ini. Tidak mungkin diselamatkan. Saya rindu saudara mengalami keselamatan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau hidup? Lakukan kehendak Allah. Jangan terikat oleh keinginan daging. Nah, saudara, yang bagian dua kuat dalam Tuhan artinya kuat pikul salib, ya kan? Pikul salib setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Di firman Tuhan katakan begini, ya, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, dia tidak menjadi muridku. Orang yang kuat pikul salib. Saudara punya salib, betul? Semua punya salib? Salib jangan dipotong satu kali. Ada satu rombongan orang untuk pikul salib ke bukit. Semua dikasih salib satu-satu. Ada salibnya kecil, ada salib yang panjang, ada salib yang pendek gitu ya. Kalau saya pasti salib yang kecil karena seorang yang kecil gitu. Tuhan kan baik, tidak menguji melampaui kekuatan kita gitu kan. Kalau Pak Erik sih pasti gede ya salibnya. Nah, saudara, jadi kita lihat ini masing-masing punya salib. Nah, waktu rombongan itu naik ke puncak bukit, saudara, akhirnya itu saking salib yang panjang dipotongin itu. Dipotong jadi enteng kan. Wah, dia senang lari. Wah, salib gua jadi enteng. Kenapa? Karena dipotong, saudara. Sampai di ujung bukit di atas ternyata ada jurang. Dan jurang itu dihubungkan dan Tuhan bilang sekarang letakkan salibmu karena salib itu adalah untuk jembatan. Nah, akhirnya waktu dipasang salibnya karena sudah dipotong panjangnya akhirnya kurang panjang. Salibnya jatuh ke jurang. Kenapa suka dipotong? Maka itu saudara jangan suka potong salib ya. Ikuti salib itu. Panjang Tuhan berikan kekuatan. Mau pendek Tuhan berikan kekuatan. Maka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini. Apa yang Tuhan katakan? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya berbagai-bagai itu banyak. Banyak pencobaan, ini belum beres, udah nyambung lagi, sambung menyambung menjadi satu. Itulah masalah saya gitu kan. Bukan Indonesia, kalau Indonesia udah jelas. Pulau-pulaunya banyak, ya 17.000 pulau. Dan saudara masalah kita juga begitu, rasanya begitu banyak. Ini belum selesai, nambah lagi. Tetapi Tuhan katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Buahnya matang, enak saudara ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh itu kerinduan Tuhan. Setiap kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Orang yang mau ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri akan mendapat berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Mau diberkati? Jangan buang salib, jangan taruh salibnya. Masing-masing punya salib ya. Apa itu salib? Nah, kita sering bertanyakan, Pak, apa sih arti salib? Kok kami harus pikul salib?
Salib, kalau Yesus pikul salib kayu, tapi orang Kristen itu pikul salib apa? Salib bagi orang Kristen adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab atau harga yang harus dibayar sebagai konsekuensi iman. Karena menjadi murid Yesus termasuk kematian karena iman kita. Kalau toh harus mati kita rela, itu salib. Makanya murid-murid Yesus itu dia berkata begini, aku ingin mati seperti Yesus. Mati di salib itu kebanggaan dulu. Kalau sekarang orang takut aniaya, tapi dulu orang Kristen mula-mula justru mereka mencari aniaya. Di aniaya itu satu kehormatan. Dia nggak takut diadu dengan binatang, masuk penjara, dikejar-kejar masalah. Karena dia tahu tanpa salib tidak ada kemuliaan. Amin. Saya rindu saudara punya salib, jangan dibuang. Masing-masing punya masalah. Halo? Ya tengok kanan kiri, coba tengok suami di rumah, istri ya. Anak punya salib, suami punya salib. Jangan malah ditambahin, apalagi suami disalibkan. Disalibkan sama istrinya gitu kan. Jangan ya, kita tidak boleh saling menyalibkan. Ayo kita saling membantu gotong salib supaya semua bisa naik ke bukit. Gak usah dipotong, tapi kita semua tanggung beban bersama-sama sampai kita diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan dari ayat Efesus 6 ayat 10? Akhirnya adalah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya atau kuasa Allah. Yang pertama kuasa Roh Kudus. Kita harus kuat dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa? Bagaimana orang bisa kuat dalam Roh Kudus? Yang pertama karena dibaptis Roh Kudus, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Murid-murid Yesus waktu itu, waktu malam perjamuan terakhir, apa yang terjadi? Mereka kumpul makan bersama Yesus perjamuan malam terakhir. Lalu mereka itu ngobrol. Dan Yesus berkata begini saudara. Malam ini dengar baik-baik. Malam ini imanmu akan terguncang. Karena gembala itu akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Lalu apa yang dikatakan? Murid-murid berkata, Tuhan, walaupun aku harus masuk penjara, walaupun aku harus mati, aku gak akan menyangkali Tuhan. Aku rela masuk penjara. Wih, keren banget saudara. Petrus berjanji, Yohanes berjanji, Markus semuanya berjanji. Tuhan, aku mau setia sampai mati. Sama kayak kita kan, kalau gak ada masalah juga begitu. Tuhan, aku mau setia sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Yudas mengkhianati Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Petrus berkata, Tuhan, gak mungkin Tuhan. Aku ini murid pemberani. Aku mau ikut Tuhan, bela Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang lain juga begitu. Lalu Petrus Yesus ditangkap. Besok pagi ya Petrus sedang berdiam. Karena dingin, ada api unggun di situ. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang perempuan kurus kecil. Orang perempuan itu sudah nanya, lu kan pengikut Yesus? Oh enggak, aku enggak kenal dia, kata Petrus. Lalu pindah tempat saudara. Ditanya lagi, kamu murid Yesus? Bener kamu murid Yesus? Oh bukan, sumpah aku bukan murid Yesus. Pindah lagi, ada orang nanya lagi, kamu murid Yesus kan? Dia katakan bukan, bahkan mengutuki Yesus. Perhatikan. Saya sampaikan ini orang yang tidak dibaptis Roh Kudus. Maka Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nantikan janji Bapa, kalau Yohanes membaptis dengan air, kamu juga akan dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk orang Pentakosta, untuk semua gereja. Karena di dalam Kisah Rasul belum ada aliran gereja. Aliran gereja itu muncul setelah sekian tahun. Jadi Yesus katakan kepada semua aliran gereja pada waktu itu. Karena yang ada cuma murid Yesus. Saudara, murid dari gereja manapun, Katolik, Protestan, Pentakosta, Injili, semua adalah murid Yesus. Kalau saudara murid Yesus menerima perintah yang sama. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan punya kuasa. Jadi yang Tuhan mau, setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, apa tujuannya saudara? Dan juga kalau sudah dibaptis Roh Kudus dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi kita dipimpin.
makanya kuat, saudara. Kisah Rasul 1:8 kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Lukas pasal 4, saudara, kita lihat sini, saudara. Kita lihat Yesus juga dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid juga penuh Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh itu ke padang gurun. Gila, Yesus saja dipenuhi Roh Kudus, apalagi kita. Siapa saudara? Yesus anak Allah, dia pun dibaptis Roh Kudus. Jadi gak ada alasan, saudara, gak ada ayat yang berkata bahwa baptisan Roh Kudus hanya untuk orang Pentakosta, gak ada ayatnya. Baptisan Roh Kudus adalah untuk semua orang Kristen. Saudara, untuk dibaptis Roh Kudus gak harus pindah dari Katolik ke Protestan, Pentakosta, gak perlu. Karena baptisan Roh Kudus adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara tetap Protestan tapi penuh Roh Kudus. Saudara tetap Pentakosta tapi penuh Roh Kudus. Tetap Katolik penuh Roh Kudus. Dan itulah maunya Tuhan. Kisah Rasul ayat pasal 11:38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Roh Kudus adalah Roh Allah. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, artinya kita disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Murid-murid Yesus juga dipenuhi Roh Kudus. 12 murid Yesus dipenuhi Roh Kudus. Petrus penuh Roh Kudus. Stefanus penuh Roh Kudus. Paulus penuh Roh Kudus. Barnabas penuh Roh Kudus. Murid-murid di Antioquia penuh Roh Kudus. Di Efesus penuh Roh Kudus. Dan mereka mengadakan banyak tanda mujizat. Bahkan bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Ada orang gila disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Bukan oleh gagah dan kuat mereka, tetapi oleh urapan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan seseorang untuk mengadakan banyak mujizat. Setiap manusia itu lemah, tetapi ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan punya kuasa. Bukan hanya kuasa mengadakan mujizat saja, tetapi menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Kita tidak sendiri, saudara. Ada Tuhan, Dia disebut penolong, Roh Kudus penghibur, penasehat. Alangkah ruginya kalau orang Kristen tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Saudara akan menghadapi masalah sendiri. Seperti murid-murid Yesus, sebelum dibaptis Roh Kudus, mereka jadi orang yang kalah. Menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus, dan tidak satu murid pun yang tahan uji. Semua pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada mereka. Setelah mereka dibaptis, mereka menjadi orang luar biasa. Tidak satu orang pun murid yang menyangkal Yesus sampai hari matinya. Mereka banyak yang mati syahid. Yakub dipenggal kepalanya, dia rela. Kenapa? Ada kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Maka yang kedua, orang Kristen harus penuh kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidupmu. Dan engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan yang ketiga, kuat kuasa Allah itu berada dalam kekuatan kuasa firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka jangan heran kalau saudara mempercayai firman, memperkatakan firman, melakukan firman, maka saudara menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini ingat, Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata, di dalam Injil, di dalam firman Allah, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Orang Kristen hidup oleh iman. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu belum kelihatan tetapi sudah percaya. Saya percaya. Saya yakin bahwa hari esok lebih baik kalau kita jalani bersama Tuhan. Maka itu Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Saya berdoa saudara memahami ini dan saudara menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam firman. Dalam Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Paulus berpesan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa kamu dari kecil, Timotius dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Perhatikan, firman Allah dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap saudara pasti bisa melakukan yang terbaik. Saudara pasti bisa menang kalau saudara dipimpin Roh Kudus. Saudara dipenuhi firman, hidup dalam kuasa firman Allah. Alkitab bukan pajangan, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Maka kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita punya kekuatan. Maka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi menurut siapa? Menurut nasihat firman Tuhan. Maka baca Alkitab tiap hari. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi duduk di gereja seperti sekarang ini, saudara. Duduk di hadapan Tuhan seperti sekarang ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Allah. Dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Bagian terakhir itu saya paling suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil? Cek saudara. Kuncinya sederhana. Jangan turuti nasihat orang fasik. Minggu lalu saya sampaikan, jangan pergi ke dukun. Jangan panggil roh orang mati. Ya, semua sia-sia. Panggil nama Tuhan. Amin, saudara. Cari Tuhan, maka engkau akan berhasil. Renungkan firman, maka engkau akan berhasil. Karena firman Allah adalah Allah. Dan ini kunci yang diberikan Daud. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayo kita kuatkan hati untuk ikut Tuhan, pikul salib, tekun terus, susah senang ikut Tuhan. Susah senang ikut Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan apa? Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, jangan sembrono, saudara. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Setiap pagi perkatakan firman. Hari ini Tuhan berkati saya. Aku gak khawatir hari esok. Aku percaya burung di udara dipelihara. Aku padi dipelihara oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin tua semakin diberkati Tuhan. Itu perkataan firman. Makanya baca Alkitab. Kalau gak baca Alkitab, pasti baca telapak tangan nanti saudara. Baca ramalan, baca primbon, baca mimpi, datang ke orang minta petunjuk. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu, saudara mau berhasil, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil? Kuasa firman, bersedih firman, baca Alkitab tiap hari. Renungkan firman tiap hari. Oh, baca Alkitab terus. Baca itu, renungkan.
Lalu saudara, kesimpulan malam hari ini. Apa yang saya sampaikan, kesimpulannya seorang Kristen yang kuat dan mengalami kemenangan adalah yang pertama, dengar baik-baik. Orang yang kuat di dalam Tuhan, yang menyangkal diri, artinya saudara rela menderita, direndahkan, dihina. Saudara demi kebenaran saudara terus jalani ya, menyangkal diri, pikul salib, ayo pikul salib, Tuhan berat Tuhan, aku gak sanggup, masalahku berat, rasa ini gak selesai, salib yang satu belum selesai, ada salib yang baru lagi, sampai kapan Tuhan, tapi tetap saudara pikul salib, ikut Yesus sampai akhir. Kalau engkau lakukan itu, maka Tuhan katakan kau akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Berkat akan dilimpahkan kepada orang yang tekun pikul salib. Ikut Tuhan sampai akhir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang kedua saudara, kesimpulannya apa? Orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah. Jangan saudara-saudara menolak pekerjaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau dibaptis Roh Kudus, itu rencana Tuhan untuk kebaikan saudara. Jangan saudara menjadi korban perdebatan hamba-hamba Tuhan yang berkata baptisan Roh Kudus gak perlu, tetapi Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yohanes membaptis dengan air, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu rencana Tuhan. Dan kalau kamu dibaptis Roh Kudus, maka kamu akan punya kuasa. Jadi saksiku dimanapun kau berada. Yang kedua ini, saudara dibaptis Roh Kudus, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Yang saudara juga harus dipimpin Roh Kudus setiap hari. Saudara mungkin selalu nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita terus naikkan pujian itu. Kita minta pegang tanganku Roh Kudus. Amin saudara. Saya percaya ini waktunya. Dan yang terakhir saudara, orang yang hidup dalam firman Tuhan, merenungkan firman itu siang malam, memperkatakan firman, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan, maka orang itu akan berhasil dan akan beruntung. Katakan amin. Saya pasti beruntung. Katakan, saya pasti beruntung. Ngomong sama istri, engkau pasti beruntung. Ngomong sama suami, engkau pasti beruntung. Ngomong sama anak-anak, engkau pasti beruntung. Yang pertama, kuat dalam Tuhan. Pikul salib sampai selesai. Tetap setiap penderitaan saudara tidak menghancurkan saudara. Tetapi Tuhan izinkan untuk memperkuat kita. Amin saudara. Minta kepada Roh Kudus. Dan saudara yang terakhir, kuasa firman. Terus hidup dalam firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan.